Halo Sobat Fisika, jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai listrik dinamis, dan sekarang kita akan membahas tentang jembatan Wheatstone. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Nah, bagaimana gambar dari jembatan Wheatstone? Jadi untuk gambar dari jembatan Wheatstone seperti ini. Jadi di sini ada 3 model. Jadi di sini model pertama, model kedua, dan model ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi di sini dihubungkan dengan kabel sehingga saat arah arus masuk di sini, maka arah arus itu akan bercabang ke atas dan akan bercabang ke bawah, sehingga kita berpikir bahwa ini rangkaian paralel. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan paralel. Jadi saat arah arus melewati arah atas, maka dia akan melewati hambatan R1, kemudian akan bercabang ke kanan dan akan bercabang ke bawah. Kalau kita lihat dari arah bawah, dia akan melewati arah R2, hambatan kedua, kemudian dia akan bercabang kembali, akan bercabang ke kanan dan akan bercabang ke atas. Nah, yang membuat masalah di sini adalah R5 ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu arah arusnya kemana. Apakah dia arah arusnya ke atas atau arah arusnya ke bawah. Nah, untuk rangkaian jembatan Wheatstone di sini, rangkaiannya seperti ini yang ada R5-nya di tengah. Jadi kalau kalian bertemu soal gambarnya seperti ini, maka ini merupakan jembatan Wheatstone. Jadi pada jembatan Wheatstone di sini dia memiliki syarat. Untuk syarat dari jembatan Wheatstone di sini yaitu nilai hambatan yang berseberangan jika kita kalikan itu hasilnya sama. Nah, yang disebut berseberangan seperti ini, R1 dikali dengan R4, nilainya itu harus sama dengan R2 dikali dengan R3. Model gambar kedua, R1 dikali R3, nilainya itu harus sama dengan R2 dikali dengan R4. Kemudian untuk model ketiga, R4 dikali dengan R2, nilainya itu harus sama dengan R1 dikali dengan R3. Sehingga di sini untuk R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, maka R5 di sini bisa kita abaikan karena arus yang ada di R5 bernilai 0. Tapi jika R1 dikali dengan R3 itu tidak sama dengan R2 dikali R4, maka R5 di sini tidak boleh kita abaikan. Jadi nanti kita selesaikan dengan menggunakan delta star atau segitiga bintang. Nah, di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Jadi di sini kita langsung saja kalikan. Berarti untuk contoh 1 di sini, R1 dikali dengan R3, 6 dikali dengan 2, sama dengan R4 dikali dengan R2, berarti 3 dikali dengan 4. Sehingga 6 dikali 2, 12, 3 dikali 4, 12. Berarti nilai yang berseberangan di sini sama. Sehingga R5 di sini bisa kita coret. Jadi kita tidak pakai. Karena arus yang ada di R5 di sini bernilai 0. Nah, untuk contoh kedua berarti R1 dikali R3, 2 dikali 1 sama dengan R2 dikali R4, berarti 4 dikali 1,5. Berarti di sini 2, di sini 6. Berarti nilai yang berseberangan di sini tidak sama, sehingga kita akan selesaikan dengan menggunakan delta star atau segitiga bintang. Nah, agar lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Jadi di sini gambarnya seperti ini. Jadi untuk langkah pertama di sini kita harus mengecek apakah R5 ini diabaikan atau tidak. Jadi kita langsung saja kalikan. Berarti untuk R2 dikali R4 itu hasilnya 12, R1 dikali dengan R3 hasilnya 12. Sehingga nilai yang berseberangan di sini sama, sehingga R5 di sini bisa kita coret.
jadi kita tidak pakai karena arus yang ada di R5 bernilai 0. Sehingga kalau kita selesaikan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk R5 di sini sudah dihilangkan karena bernilai 0, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan serikan R1 dan R4 dan R2 dikali R2 dan R3, sehingga menjadi rangkaian seri pertama, berarti R1 ditambah dengan R4, berarti 6 ditambah 3 hasilnya 9. Untuk rangkaian seri kedua berarti R2 ditambah dengan R3, sehingga di sini 4 ditambah 2 hasilnya 6. Sehingga kalau kita sudah serikan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Karena di sini dalam bentuk paralel, berarti kita akan selesaikan dalam bentuk paralel. Sehingga 1 per RP sama dengan 1 per rangkaian seri pertama ditambah dengan 1 per rangkaian seri kedua. Sehingga 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per rangkaian seri pertama itu kita dapat 9, ditambah dengan 1 per rangkaian seri kedua kita dapat 6. Maka di sini kita samakan penyebut, sehingga di sini 18 dibagi 9 itu 2 dikali 1 hasilnya 2. 18 dibagi 6 hasilnya 3 dikali 1 hasilnya 3. Sehingga kalau kita tambahkan 5 per 18. Sehingga di sini untuk rangkaian paralel kita tinggal putar 18 per 5 hasilnya 3,6 ohm. Selanjutnya di sini ada contoh soal 2. Jadi terlebih dahulu kita akan mengecek apakah R5 ini diabaikan atau tidak. Jadi kita langsung kalikan saja. Berarti di sini 1,5 dikali 4 hasilnya 6. Kemudian 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. Sehingga di sini tidak sama. Sehingga untuk R5 di sini kita tidak abaikan. Jadi nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan delta start. Sehingga kalau kita menggunakan delta start, gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini kita hanya menggunakan segitiga yang ini. Sehingga di sini RA, RB dan RC. Jadi kita gunakan RA, RB dan RC. Jadi untuk mencari RA itu didapat dari, jadi untuk RA di sini hambatan yang berdekatan dengan RA itu adalah R1 dan R2. Sehingga R1 dikali R2 sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Jadi kita tambahkan semua hambatan yang ada di segitiga. Nah, untuk mencari RB, berarti hambatan yang berdekatan dengan RB itu ada R1 dan ada R5. Sehingga R1 dikali R5 sama dengan, jadi kita tambahkan semua hambatan yang ada, berarti R1 ditambah R2 ditambah dengan R5. Selanjutnya untuk RC di sini berarti yang hambatan yang berdekatan adalah R5 dan R2, sehingga R2 dikali R5 per kita tambahkan semua hambatan yang ada di sini, R1 ditambah R2 dan ditambah R5. Sehingga kalau kita masukkan jumlahnya, R1 sebesar 2 ohm dikali dengan R2 sebesar 4 ohm dibahagi dengan R1 2 ohm ditambah dengan R2 4 ohm ditambah dengan R5 2 ohm. Sehingga 2 dikali 4 8, 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 8. Sehingga 8 dibahagi 8 hasilnya 1 ohm. Selanjutnya untuk RB, R1 nya itu 2 ohm dikali dengan R5 2 ohm. Nah, untuk R1 ditambah R2 ditambah R5 hasilnya sama seperti ini. Sehingga 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 8. Sehingga 4 dibagi 8 hasilnya 0,5 ohm. Nah, selanjutnya untuk RC, R2 nya itu 4 dikali dengan R5 2. Nah, untuk R1 ditambah R2 ditambah R5 sama seperti di sini. Sehingga 4 dikali 2 8 per 2 dikali 2
tambah 4 ditambah 2 hasilnya 8, sehingga 8 dibagi 8 hasilnya 1 ohm. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Berarti di sini RA yang ini, kemudian di sini RB, kemudian di sini RC. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan yang R4 dan R3 yang ini. Sehingga untuk rangkaian seri pertama itu RB ditambah dengan R4 sama dengan RB itu kita dapat sebesar 0,5 ditambah dengan R4 1,5, sehingga hasilnya 2 ohm. Kemudian kita serikan untuk RC dan R5, sehingga RC itu kita dapat tadi 1 ohm ditambah dengan R3 sebesar 1 ohm, sehingga 1 ditambah 1 2 ohm. Nah, setelah kita serikan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan paralelkan untuk rangkaian seri pertama dan rangkaian seri kedua, sehingga 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per rangkaian seri pertama ditambah dengan 1 per rangkaian seri kedua, sehingga 1 per rangkaian seri pertama kita dapat 2 ohm ditambah dengan 1 per rangkaian seri kedua kita dapat 2 ohm, sehingga di sini kita samakan penyebut, maka di sini 2 dibagi 2 1 dikali 1 1, 2 dibagi 2 1 dikali 1 1, sehingga kalau kita tambahkan 2 per 2, sehingga di sini untuk rangkaian paralel itu sebesar 1 ohm. Nah, setelah kita paralelkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini, menjadi rangkaian seri, sehingga di sini kita akan serikan. Berarti untuk R total di sini RA ditambah dengan RP, sehingga RA itu kita dapat tadi 1 ohm ditambah dengan untuk rangkaian paralel di sini 1 ohm, sehingga 1 ditambah 1 kita dapat untuk R total itu sebesar 2 ohm. Demikian untuk materi mengenai jembatan Wheatstone, dan untuk materi selanjutnya mengenai hukum Kirchhoff bisa kalian tonton pada video pembelajaran selanjutnya.